manfaatnya kan luar biasa sekali Mas Riyad. Apalagi nanti kalau sudah gerakan gelora kaum milenial sudah tumbuh dan subur terkait dengan wakaf, luar biasa. Gerakan wakaf uang siapapun mulai dari 1.000, 2.000 bisa wakaf. Ini dan pahalanya sangat dahsyat dan bombastis, yaitu wakaf uang dan wakaf melalui uang. Iya. Bombastis ya gitu, Kang. Mas Riyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kolabin Aja, kolaborasi kebaikan kita. Baik teman-teman, ketemu lagi dengan kita, saya Riyad, dan di sebelah saya ada sahabat saya yang luar biasa, yaitu Kang Irfan. Apa kabar Kang Alhamdulillah, Irfan? sehat ya Mas. Alhamdulillah wa syukurillah. Mudah-mudahan kawan-kawan dan sahabat Kolabin di luaran sana juga selalu sehat ya. Nah teman-teman, sesi kali ini kita akan membawakan sebuah tema yang sangat menarik untuk kita bahas, yaitu perbedaan antara wakaf uang dan wakaf melalui uang. Memang terlihat sama teman-teman, tapi ini ada bedanya. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu istilah wakaf itu apa, teman-teman atau sahabat Kolabin bisa klik di link atas sebelah kiri saya ya. Itu teman-teman. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja tanyakan mengenai perbedaan wakaf uang dengan wakaf melalui uang. Kita langsung aja, bagaimana nih Kang Irfan mengenai perbedaan wakaf uang dan wakaf melalui uang? Ini apa bedanya? Kita jadi bingung nih nyebut-nyebutnya gitu. Siap. Terima kasih Mariat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Kolabin dan para pemirsa, kaum muslimin, para wakif dan calon wakif dimanapun berada. Kali ini kita akan membahas perbedaan wakaf uang dan wakaf melalui uang. Akhir-akhir ini misalnya pemerintah Indonesia baru saja menggaungkan gerakan wakaf uang GWU. Jadi selain ini ajaran agama yang sudah dicontohkan oleh para nabi, para sahabat, tabi'in dan para ulama, dan sampai saat ini kaum muslimin, ini wakaf dan pemerintah sudah mendukung terkait dengan pelaksanaan wakaf ini. Di antaranya adalah melalui undang-undang wakaf, undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Ini mendetailkan, membahas pasal demi pasal. Kali ini kita akan membahas perbedaan wakaf uang dan wakaf melalui uang, Mas Riyad. Karena ini sudah menjadi gerakan nasional, maka kita sebagai kaum muslimin jangan sampai ketinggalan. Karena sudah menjadi gerakan nasional, minimal kita tahu dan pernah mendengar, dan maksimal kita bisa melakukan ibadah yang namanya wakaf uang ini, Mas Riyad. Jadi wakaf uang, kalau bahasa Arabnya wakfun nukut mubasir. Jadi wakaf itu wakaf bahasa Arab, nukut itu bisa kita artikan uang, mubasir itu langsung. Jadi kita punya uang, kemudian kita wakafkan kepada panitia, kepada nazir atau kepada siapapun gitu ya. Kalau dalam wakaf ada ada panitianya itu nazir, kita berikan kepada nazir, ya sudah. Nanti nazir akan mengelola. Jadi wakaf uang itu wakafnya uang dan juga akan dikelola uangnya itu. Di satu sisi wakaf uang itu ibadah taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain wakaf uang ini Mas Riyad, ada nilai investasi dan juga harus ada nilai ekonomisnya. Karena harus dikembangkan, harus diproduktifkan gitu ya. Karena kemarin misalnya pengertian wakaf harus diberhentikan, tidak boleh beroperasi, artinya nggak boleh dijual belikan, nggak boleh dihibahkan. Ini aslinya gitu ya. Yang boleh beroperasi kemana-mana adalah manfaatnya. Kalau wakaf uang ini, wakafnya uang, bentuknya uang, dan juga harus dikembangkan juga uangnya itu. Harus diinvestasikan. Kalau investasinya misalnya ada reksadana, terus ada misalnya mau pesantren mau memproduktifkan wakafnya, maka dengan wakaf uang itu uangnya misalnya dibelikan bibit, belikan saham, dibelikan untuk mengelola sebuah perusahaan, sehingga nanti hasilnya bisa dinikmati oleh semua orang, termasuk para santri, masyarakat, pesantren dan sebagainya. Itu wakaf uang, Mas Riyad. Itu wakaf uang. Wakaf uang. Kemudian yang wakaf melalui uang. Nah, wakaf melalui uang, kalau bahasa Arabnya tuh wakfun nukut ghairu mubasir, wakfun nukut ghairu mubasir, wakaf melalui uang. Jadi tidak langsung.
wujudnya, juntrungannya itu uang. Misalnya Mas Riyad punya uang 100.000 gitu ya, diwakafkan kepada panitia, misalnya ada yayasan atau pesantren yang akan mengembangkan pesantrennya, mungkin bisa jadi pelebaran lahan, atau mau mendirikan sebuah bangun asrama santri misalnya. Kan butuh uang tuh, makanya biasanya panitia atau pengurus yayasan membuat paket-paket. Kalau memang untuk membebaskan tanah untuk perluasan pesantren, maka harus dibelikan ini tanahnya. Belinya caranya bagaimana? Dengan cara wakaf melalui uang. Yang diwakafkan uang, tapi substansi wakafnya bukan uang. Tadi bisa tanah, bisa bangunan, bisa semen. Itu tadi misalnya ada panitia yang sudah mengumumkan wakaf per tanah untuk pesantren per meter 1 juta misalnya. Nah, ketika misalnya Mas Riyad sudah punya 1 juta, itu diwakafkan. Wakafnya apa? Akadnya adalah wakaf melalui uang. Wakafnya uang, tapi substansinya nanti bukan uang, akan mendapatkan tanah 1 meter itu. Itu yang akan terus dikelola, dipastikan, ditumbuhkan, dikembangkan untuk kemaslahatan yang lebih luas. Gitu Mas Riyad. Berarti dengan kata lain, wakaf melalui uang, kalau tadi wakaf uang itu kan kita ngasih uang terus langsung dipakai uangnya gitu. Dipakai ya, diinvestasikan, dikelola gitu ya. Misal ke reksadana atau hal lainnya akan dikembangkan untuk usaha tadi. Untuk usaha, tapi bentuknya uang, realisasinya gitu realisasi ya. Uang. Nah, sedangkan kalau wakaf yang berbentuk melalui uang, dengan kata lain kita tetap ngasih uang juga. Ngasihnya uang, tapi realisasinya uang. Gitu ya. Realisasinya hasil akhirnya bukan uang. Nah, itu sahabat Kolabin. Jadi perbedaannya di situ. Ini mengenai wujud dan realisasinya ya sahabat Kolabin ya. Nah, berarti dengan kata lain siapapun bisa berwakaf dong ya Kang ya? Sekarang dengan adanya tadi undang-undang wakaf, terus kemudian undang-undang wakaf, terus ada gerakan nasional, gerakan wakaf uang, siapapun mulai dari 1.000, 2.000 bisa wakaf. Ya, itu tuh. Ini para kaum milenial yang misalnya baru kerja, yang duitnya pas-pasan lah. Duitnya pas-pasan, jangan khawatir, bisa berwakaf sejumlah tanah sekian, sejumlah bangunan pesantren sekian. Karena betul. Dengan berjamaah tadi misalnya pesantren akan membebaskan lahan sejumlah 1 hektar, itu 1.000 meter lah misalnya. Dibutuhkan kalau 1 meter itu 1 juta, dibutuhkan berapa? 1.000 orang. Iya, 1.000 gitu orang. Ya. Kalau 1 meternya 100.000, maka para kaum milenial sudah bisa berwakaf ketika sudah megang duit 100.000, niatkan ke panitia, ke yayasan atau ke pesantren yang sedang berproses mengembangkan lahannya, bisa wakaf. Namanya wakaf melalui uang, gitu Mas Riyad. Atau ke Kolabin juga bisa kan ya Kang ya? Itu lebih tepat. Jadi karena ini enggak, kalau dulu itu identik wakaf itu 3M Mas Riyad. Madrasah, masjid, makam. Itu yang bisa hanya orang-orang tertentu, hanya orang-orang yang punya nama saja. Yang punya fulus lah ya. Yang punya tanah. Yang punya tanah. Ya. Kalau sekarang yang baru punya duit 100.000, 1.500.000 sudah bisa wakaf, yaitu dengan cara wakaf melalui uang. Yang diwakafkan uang, tapi substansi wakafnya bisa tanah, bisa bangunan. Itu yang akan terus berkembang dan akan terus mengalirkan pundi-pundi pahala. Gitu kira-kira Mas Riyad. Nah, ya sahabat Kolabin, ini kan hanya highlight dulu ya sahabat Kolabin. Mungkin nanti misalnya sahabat Kolabin dari apa yang dijelaskan Kang Irfan ini belum begitu paham lagi mengenai pengembangannya, sahabat Kolabin bisa bisa tanya di kolom komentar. Nantinya akan kita buatkan tema-tema berikutnya sesuai dengan yang diminta sahabat Kolabin ya Kang Irfan ya. Nah, dari situ kan mungkin akan lebih jelas ya, lebih clear. Atau mungkin sahabat Kolabin juga mau gabung dengan kita juga welcome dong ya Kang Irfan ya. Siap. Iya. Nah, tadi mengenai perbedaan sudah, terus mengenai pengertian juga sahabat Kolabin sudah tahu ya mengenai wakaf uang. Sebetulnya kalau jenis-jenis wakaf sendiri kan banyak nggak sih Kang Irfan? Ya, dengan perkembangan gitu ya, karena wakaf ini adalah
ranah fikih dan ranah istihad gitu ya. Maka ada beberapa ulama yang mengembangkan jenis-jenis wakaf. Sebetulnya di undang-undang disebutkan 2. Jadi ya wakaf harta bergerak, benda bergerak, dan wakaf tidak bergerak. Secara umum secara itu umumnya. Tapi dibahas selanjutnya karena ini ranah fikih, maka ada kemungkinan untuk dikembangkan sesuai dengan kondisi dan zaman. Ada sebuah kaidah fikih itu kan? Apa namanya? Al-hukmu yadurru ma'ilatihi wujuban wa adaman. Jadi kondisi sekarang misalnya orang punyanya duit kan bingung mau wakaf, saya nggak bisa. Sesuai dengan kondisi zaman, sesuai dengan kondisi tempat, sesuai dengan kantongnya, itu bisa melakukan wakaf. Gitu Mas Riyad. Oke, siap. Nah itu penjelasan mengenai secara umum bentuk-bentuk wakaf ya Kang Irfan ya. Nah kemudian selanjutnya nih yang terakhir nih Kang Irfan. Mungkin biar para kaum milenial ini semangat berwakafnya muncul, terus juga pengen berwakaf. Pertama minimal berapa yang layak gitu kan? Tadi kan walaupun Kang Irfan sempat 1.000 juga bisa, tapi ya mungkin yang layak berapa gitu. Kemudian yang pas tuh diwakafinya kemana gitu Kang Irfan? Silakan Kang Irfan. Siap. Para milenial yang berbahagia terkait dengan wakaf uang, jangan khawatir, jangan bimbang dan jangan ragu. Kalau tidak punya tanah, tidak punya rumah, tidak punya kendaraan, tidak bisa wakaf, bukan. Tapi sekarang dengan memiliki uang misalnya 50.000 atau 20.000, kita kumpulin berkumpul misalnya 100.000. Cari panitia, cari lembaga pesantren, yayasan yang sedang membutuhkan untuk pengembangan asrama, untuk pengembangan tempat pengajian ini yang lebih tepat. Di antaranya Kolabin ini memfasilitasi para kaum milenial yang galau gitu ya, yang mau wakaf bingung, nggak punya tanah, makam sudah penuh semua, apalagi sekarang musim corona kan Mas kan. Jadi jangan khawatir, jangan bimbang. Ada solusinya, yaitu wakaf uang atau wakaf melalui uang. Berapapun ini dengan jamaah, dengan kolaborasi, dengan bersama-sama kita kuat. Kita bersama-sama, kita berkah, kita cari berkah bahwa wakaf ini adalah tujuannya taqarrub ilallah, dan sisi lain ada yang dapat dikembangkan tadi misalnya ada sisi ekonominya, ada sisi investasinya, maka ini akan, kalau wakaf ini dikembangkan, wakaf uang dan wakaf melalui uang dikembangkan, dikelola dengan baik, maka peradaban di peradaban Islam, baik sisi kesehatan, pendidikan, ini akan luar biasa sekali Mas Riyad. Apalagi nanti kalau sudah gerakan gelora kaum milenial sudah tumbuh dan subur terkait dengan wakaf, luar biasa. Gitu kira-kira Mas Riyad. Dan ini sebetulnya pandangannya secara umum ya, nggak memandang agama atau itu apa gimana Kang? Karena wakaf ini konsennya adalah takaruf ilallah, maka yang paling tepat kaum muslimin. Kaum muslimin ya. Mungkin kalau yang lain bisa melalui donasi dan sebagainya. Karena wakaf ini terfokus kepada kaum muslimin saja gitu. Tapi pemanfaatannya ini bedanya Mas Riyad. Pemanfaatannya bisa semuanya, semua orang, semua makhluk bahkan tanpa pandang bulu lah pokoknya ya. Dibolehkan untuk memanfaatkan atau mengambil manfaat dari wakaf ini. Oke, mantap sekali nih Kang Irfan. Jadi kira-kira itu teman-teman atau sahabat Kolabin ya. Nah untuk sesi terakhir ini kita akan sama-sama dengarkan closing statement mengenai wakaf uang dan wakaf melalui uang dari Kang Irfan. Silakan Kang Irfan untuk closing statementnya biar sahabat Kolabin itu makin greget lah gitu. Terima kasih Mas Riyad. Jadi para kaum milenial, sahabat Kolabin, waktu yang singkat ini, ngaji yang singkat ini, kita membahas khususon wakaf uang dan wakaf melalui uang. Apa bedanya? Kalau wakaf uang, wakafnya bentuknya uang dan hasilnya juga uang. Nanti akan dihasilkan lagi juga uang. Tapi kalau hasilnya bisa bentuk yang lain, tapi wujudnya ini uang, terus yang dikembangkan juga uang. Itu wakaf uang. Caranya bagaimana? Bisa datang ke lembaga-lembaga yang sudah ditunjuk oleh pemerintah, misalnya perbankan atau koperasi dan sebagainya yang sudah terdaftar dan ditunjuk oleh pemerintah, atau bisa datang ke lembaga-lembaga yayasan pesantren yang sedang mengembangkan pengembangannya. Yang kedua, wakaf melalui uang.
wakaf melalui uang ini wakafnya uang, tapi substansinya bukan uang, gitu ya. Yang diberikan uang, tapi hasilnya nanti bisa berupa tanah. Dengan kita menyetorkan 1 juta atau 100.000 gitu ya, nanti akan dilaporkan oleh Nadir bahwa ini uang 100.000 yang Mas Riyad kemarin serahkan ke panitia, ini bentuknya tanah, ini bentuknya asrama. Jadi kalau kita hanya misalnya ngasih 1 juta, kemudian setahun kemudian dilaporkan oleh Nazir bentuknya gedung berlantai-lantai, itu kekuatan dan keberkahan wakaf, Mas Riyad. Gitu. Jadi kaum milenial, perbedaan wakaf uang dan wakaf melalui uang sangat simpel dan jelas gitu ya. Sehingga tidak ada keraguan lagi bagi kaum milenial yang tidak punya tanah, tidak punya kendaraan, cukup dengan memiliki uang sudah bisa mendapatkan, bisa melakukan ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah dan pahalanya sangat dahsyat dan bombastis, yaitu wakaf uang dan wakaf melalui uang. Iya. Bombastis ya, Kang. Gitu, Mas Riyad. Siap. Oke, cukup Kang Irfan? Terima kasih. Atau masih ada lagi? Bermanfaat. Amin. Oke, baik teman-teman, itulah tadi mengenai perbedaan antara wakaf uang dengan wakaf melalui uang. Ingat, ada perbedaannya ya teman-teman ya. Nah, kita alhamdulillah sudah di akhir sesi ya. Terima kasih buat Kang Irfan sekali lagi. Terima kasih. Sudah mau sharing dan berbagi dengan kita semua dan juga sahabat Kolabin di rumah. Oke, mungkin itu saja yang kita bisa share hari ini. Dan jangan lupa support kita melalui jari-jari lentik sahabat Kolabin untuk like, subscribe dan juga komen, silakan yang mau komen, dan juga follow ataupun like ya di medsos-medsos kita. Cukup klik Kolabin aja, di sana akan keluar semua. Baik, terima kasih sekali lagi Kang Irfan dan juga sahabat Kolabin semuanya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.